segera muncul. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, polisi menangkap 5 anggota geng motor, pelaku utama penganiayaan seorang juru parkir di salah satu minimarket di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para pelaku tega menganiaya korban hingga tewas karena tersinggung oleh perilaku korban. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung membekuk anggota geng motor Briges pelaku utama penganiayaan seorang juru parkir di minimarket Cimaung, Kabupaten Bandung hingga tewas. 21 orang diamankan polisi, 5 diantaranya adalah pelaku utama. Sementara sisanya rekan pelaku utama menghalang-halangi proses penyidikan petugas dan membantu para pelaku melarikan diri. Para pelaku ditangkap petugas di Garut dan di Cimaung, Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku tega memukuli, menghajar, dan menikam korban dengan sajam hingga tewas lantaran tersinggung sakit hati oleh perilaku dan gaya korban. Sore ini saya memimpin langsung pengejaran lokasi-lokasi yang diduga tempat persembunyian para pelaku yang kemarin kejadiannya di Cimaung, yaitu dari kelompok Briges. Kemudian kita langsung menggeledah rumah Sekre Cimaung, yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, inisial I yang melarikan diri. Oleh karena itu saya menghimbau untuk para tersangka ini segera menyerahkan diri. Para pelaku kini mendekam di penjara Mapolresta Bandung dan dijerat pasal 170 dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita berusia 1 tahun tewas terseret di saluran air yang ada di samping rumahnya. Diketahui bocah malang tersebut merangkak dari rumahnya saat orang tuanya sedang tertidur. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad seorang bocah laki-laki di saluran air area persawahan di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Bocah bernama Galang berusia 1 tahun tersebut sebelumnya hanyut usai terjatuh ke dalam saluran air yang berada tepat di samping rumahnya usai hujan deras melanda. Jasad bocah malang tersebut ditemukan jarak 1 km dari rumahnya. Saat kejadian, korban ditinggal bersama sang ayah yang saat itu sedang tidur. Sementara sang ibu pergi mengantar kakak korban ke sekolah. Lantaran pintu tidak terkunci, bocah tersebut merangkak keluar rumah dan bermain air di saluran air yang mengalir di samping rumahnya. Naas bocah tersebut terjatuh dan terseret arus. Ini bermain air sendiri, setelah hanyut sampai ke sini, daerah sini, kita jarak terbawah sekitar 1 kiloan ya. Harus juga ditemukan oleh warga. Kini korban telah dimakamkan pihak keluarga. Diharap kejadian ini menjadi pembelajaran untuk para orang tua saat menjaga sang buah hati. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Mengaku dalam pengaruh minuman keras, seorang kakak di Kota Bengkulu tega memperkosa adik kandungnya sendiri. Korban juga diancam akan dibunuh jika melaporkan aksi bejat pelaku. Seorang kakak di Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tega meruda paksa adik kandungnya sendiri yang berusia 20 tahun. HA diringkus polisi usai dilaporkan oleh pihak keluarga. Sempat mengelak, namun pelaku akhirnya mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Kau apa ya adik kandung kau? Ini kan apa? Kepada polisi, HA mengaku meruda paksa adiknya karena pengaruh minuman keras. Namun keterangan pelaku dibantah oleh polisi. Pelaku melakukan tindakan bejat tersebut dalam keadaan sadar. Selain itu, korban juga diancam akan dibunuh jika melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak manapun. Ini kita sudah laksanakan penangkapan kemarin di
yang dimana pelaku dan korban ini juga satu rumah di kawasan Kampung Melayu. Motif dia melakukan ini? Polsek Kampung Melayu apa di sini, ditahan? Ditahan di Polres. Ada unsur pengancamannya ini? Untuk pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban, si pelaku ini mengancam melakukan pembunuhan terhadap korban jika peristiwa ini dilaporkan atau disampaikan kepada pihak manapun. Diketahui akibat perbuatan tersebut, korban saat ini mengalami trauma. Usai menjalani pemeriksaan, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menyegel salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena ada dugaan kecurangan takaran yang dilakukan SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar rupiah per tahun. Direktur Tindak Pidana Tertentu, Dirtipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Barreskrim menyegel SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga mengurangi takaran bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax hingga 4% yang dibeli masyarakat. Dari hasil pemeriksaan polisi, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh SPBU ini adalah dengan memasang kabel tambahan berjenis kabel data yang terpasang di dalam blok kabel arus atau junction box di bawah dispenser yang tersambung pada panel listrik dan pada seperangkat modul yang terdiri dari satu buah mini smart switch dan satu buah MCB serta dua buah relay yang merupakan kategori alat lainnya sebagai tambahan. Kemudian volume BBM yang keluar dari dispenser terdapat kekurangan minimal 605 ml sampai dengan 840 ml per 20 liter. Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, masyarakat pengguna BBM pada pompa BBM tersebut menyebabkan tidak terdeteksinya oleh petugas metrologi legal ketika melakukan kegiatan tera ulang tiap tahun. Polisi juga menyatakan dari pengakuan pengawas SPBU Husni Zainul Harun, ia sudah beraksi selama 2 bulan. Ia pun dijerat pasal berlapis dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar kasus dugaan penipuan dengan modus investasi mata uang kripto skala internasional. Ada sekitar 90 orang yang telah menjadi korban dengan kerugian miliaran rupiah. Menurut laporan Ditipid Siber Barreskrim Polri, ada 13 laporan dari seluruh wilayah Indonesia yang diterima polisi terkait kasus penipuan ini. Para pelaku gencar mempromosikan investasi kripto melalui berbagai platform. Total sudah ada 90 orang yang menjadi korban dan jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Sementara kerugian korban dalam kasus ini mencapai 105 miliar rupiah. Laporan polisi tersebut dilaporkan di Barreskrim Polri yang salah satunya dilaporkan oleh perwakilan paguyuban korban penipuan. Yang kami juga menindaklanjuti 13 laporan polisi dari seluruh wilayah di Indonesia dan 11 pengaduan dari IASC atau Indonesia Anti-Scam Center OJK. Sampai dengan saat ini jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah.
Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Berdasarkan sebaran korban, jumlah terbanyak terdapat di beberapa wilayah antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Polisi tetapkan 1 warga sipil menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Lampung. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera muncul.